Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakian Khalik dari Program Studi Ilmu Lingkungan dengan NIM 2537694. Di sini saya akan mempresentasikan proyek lingkungan sebagai tugas UAS Biologi Lingkungan dengan dosen pengampu Profesor Abdul Rozak SSI MSI dengan Bapak Trio Wanda Marten SSI MSI. Baiklah, langsung saja pada presentasi kali ini saya akan membawa tema sampah, yaitu ancaman mikroplastik dan dampak lingkungan serta kesehatan manusia. Definisi dan asal-usul. Apa itu mikroplastik? Pada saat ini dunia menghadapi polusi yang tidak kasat mata, namun sangat berbahaya. Mikroplastik telah menyusup ke setiap sudut bumi dari puncak gunung tertinggi hingga dasar samudera terdalam, mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan kita semua. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Mereka tidak hanya berasal dari sampah besar yang hancur, tetapi juga diproduksi secara sengaja. Mikroplastik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mikroplastik primer yang diproduksi sengaja untuk produksi komersil seperti microbeads pada sabun wajah, lulur, dan deterjen. Dan selanjutnya mikroplastik sekunder terbentuk dari pelapukan sampah plastik besar, yaitu contohnya pada botol dan kantong akibat radiasi UV dan gesekan fisik. Perjalanan mikroplastik di lingkungan. Mikroplastik itu bersifat persisten dan berpindah-pindah antar kompartemen lingkungan melalui siklus yang kompleks. Pada awalnya limbah domestik yang masuk ke sungai, lalu sea spray ke udara dan hujan, yaitu pada transport air membawa partikel dari daratan menuju muara dan samudera luas, kemudian masuk ke laut dan dicerna oleh ikan. Dan bisa juga oleh transportasi udara, partikel udara yang ringan terbawa angin, terhirup atau jatuh. Dan selanjutnya dalam rantai makanan. Fenomena biomagnifikasi menyebabkan konsentrasi mikroplastik meningkat seiring naiknya tingkatan trofik dalam rantai makanan. 1. Ingestasi zooplankton, yaitu organisme terkecil memakan partikel plastik yang dikira sebagai makanan. Yang kedua, konsumsi ikan kecil. Ikan memakan plankton yang sudah terkontaminasi. Dan selanjutnya, predator puncak. Manusia sebagai konsumen puncak mengkonsumsi makanan laut yang mengandung plastik. Dan sebagai contoh, saya menampilkan studi terbaru menemukan mikroplastik pada 25% ikan yang dijual di pasar tradisional di Indonesia. Pada umumnya banyak terdapat pada udang yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Selanjutnya, dampak mikroplastik pada ekosistem. Mikroplastik bukan hanya sampah, mereka bertindak sebagai magnet bagi polutan kimia berbahaya lainnya. Dampak yang pertama dapat terjadi gangguannya pada reproduksi, menyebabkan ketidakseimbangan hormon pada hewan laut dan menurunkan tingkat kelahiran pada biota laut. Dan selanjutnya, faktor penyakit menjadi tempat menempelnya bakteri, patogen, dan logam berat yang beracun. Dan selanjutnya, kerusakan tanah yang dapat mengubah porositas tanah dan menghambat pertumbuhan akar dan tanaman pertanian. Risiko kesehatan manusia yang disebabkan oleh mikroplastik. Kita tidak hanya hidup berdampingan dengan plastik. Plastik ini berada dalam tubuh kita. Sebagai yang dapat saya sampaikan pada PPT saya kali ini, dampak klinis, peradangan jaringan kronis, stres oksidatif pada sel, potensi gangguan endokrin, lalu paparan zat karsigonetik. Lalu jalur paparan utama, bagaimana partikel mikro ini masuk ke dalam sistem biologis manusia setiap harinya. Masuknya mikroplastik dapat melalui ingesti, yaitu melalui air minuman kemasan, garam meja, dan makanan laut, serta inhalisasi menghirup serat sintetis dari pakaian dan debu dan di udara urban. Lalu pada dermal, penyerapan terbatas melalui pori-pori kulit dari produk kosmetik.
Solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan mengatasi krisis ini memerlukan kerjasama antara gaya hidup individu dan perubahan sistematik industri. Pada peran individu dapat dilakukannya hindari plastik sekali pakai, pilih pakaian serat alami yaitu kapas atau linen, gunakan filter mikroplastik pada mesin cuci. Lalu pada peran industri, desain ulang biodegradable, implementasi Extended Producer Responsibility atau EPR, lalu filtrasi limbah industri yang lebih ketat. Inisiatif global negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa polusi plastik tidak mengenal batas negara. Sebagai contohnya, larangan microbeads. Beberapa negara melarang penggunaan plastik dalam kosmetik bilas. Lalu selanjutnya UN Plastic Treaty, negosiasi global untuk mengakhiri polusi plastik secara hukum. Lalu circular economy, transformasi ekonomi untuk memastikan plastik tetap dalam siklus guna. Lalu bagaimana masa depan tanpa mikroplastik? Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan warisan lingkungan bagi generasi mendatang. Mari bertindak dengan mengurangi batasi penggunaan plastik baru dalam hidup Anda, edukasi, sertakan kesadaran tentang bahaya mikroplastik, lindungi, jaga kesehatan diri dan kelestarian bumi kita. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.